Selamat pagi, anak-anak kelas 10. Ketemu lagi dengan Pak Iskia di dalam pembelajaran bahasa Jawa pada hari ini. Hari ini Pak Iskia akan menjelaskan proyek penilaian akhir tahun. Nah, proyek ini sekali lagi merupakan kolaborasi antara mata pelajaran ekonomi dan juga bahasa Jawa. Ya, silakan disimak dengan baik-baik karena proyek setelah minggu ini penjelasan terkait dengan proyek, minggu depannya silakan kalian langsung mengeksekusi untuk membuat video, membuat proyek yang akan Pak Iska jelaskan. Nah, ini proyek ini akan Pak Iska jelaskan, nanti mungkin juga akan sama dijelaskan oleh Miss Rosi, jadi biar saling melengkapi. Yang pertama, proyek PAT, kolaborasi antara Mapel Ekonomi dan juga Bahasa Jawa, bahwa PAT di tahun 2002-2003 ini Mapel Ekonomi Bahasa Jawa melakukan kolaborasi berupa proyek atau proyek. Nah, adapun proyek yang akan atau yang harus kalian kerjakan adalah membuat sebuah video, pawarto atau berita dalam bahasa Jawa dengan tema tentang ekonomi. Nah, temanya nanti itu akan dibagi oleh Bu Rosi. Jadi nanti silakan ketika pembelajaran ekonomi itu nanti setiap kelas akan dibagikan tema yang berbeda-beda. Ya. Untuk teknis pelaksanaan proyek PAT sendiri itu yang pertama, akan ada 6 tema yang dipilih secara acak oleh Bu Rosi. Nah, untuk teknis pemilihannya nanti itu bebas dari Bu Rosi, boleh menggunakan list of name atau apapun itu, tetapi yang jelas ada 6 tema yang akan diberikan kepada kalian. Karena rata-rata satu kelas itu berjumlah 30, berarti satu tema itu nanti akan 5 siswa akan mendapatkan tema yang sama. Ya, setiap satu tema itu ada 5 siswa temanya sama. Nah, kemudian setelah mendapatkan tema, bagi siswa-siswi yang mendapat tema yang sama, silahkan nanti berkelompok untuk menyusun teks beritanya. Memang untuk menyusun teks berita ini memang diperbolehkan kalian untuk berkelompok. Tetapi untuk pengambilan video atau tag video nanti kalian harus mengerjakan secara mandiri. Karena ini sekali lagi proyek ini dilakukan secara mandiri, bukan berkelompok. Hanya ketika kalian menyusun teks beritanya boleh berkelompok. Ya. Nah, setelah kalian membuat teks berita atau teks pawartonya, silakan diserahkan atau dikumpulkan terlebih dahulu di GC mata pelajaran bahasa Jawa untuk Pak Iska lakukan koreksi terlebih dahulu sebelum kalian take video. Jadi nanti ada koreksi dari Pak Iska dulu apakah teks yang kalian buat itu sudah betul atau sudah belum. Jika nanti ada revisi dari Pak Iska, akan segera juga Pak Iska berikan pembetulannya dan akan Pak Iska kirim pulang kepada kalian. Nah, setelah nanti proses pengkoreksian teks ini berjalan atau selesai, silakan kalian membuat video, berita atau pawarto sesuai dengan tema dan teks yang sudah kalian buat. Nah, pembuatan video tersebut dibuat secara mandiri, tidak berkelompok. Ya, jadi sekali lagi pembuatan video, berita itu dibuat secara mandiri dan tidak berkelompok. Kemudian pengumpulan video pawarto di GC ekonomi. Sekali lagi pengumpulan video berita itu di GC mata pelajaran ekonomi sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, untuk deadline-nya itu nanti akan disampaikan oleh Bu Rosi. Kalian paling lambat harus mengumpulkan tanggal berapa ketika nanti mata pelajaran ekonomi masuk di kelas-kelas kalian. Ya, jadi sekali lagi ini teknis pelaksanaannya. Silahkan kalian bisa baca, bisa simak. Nanti akan Pak Iska kirimkan di GC untuk PPT-nya. Kemudian berikut adalah contoh videonya. Ya, ini adalah contoh video berita yang harus kalian buat nantinya. Ya, ini adalah gambaran saja. Kalian boleh membuat lebih baik dari yang Pak Iska tampilkan contohnya ini. Ya, ini hanya sekitar saja. Mitra KTV ngaturaken pambagyo wilujeng ing kalyangan iki. Panjenengan katuwin mirsani program berita Kangkinasi K News Kamis 16 Februari 2023. Kabar Basa Jawa ngoko matraman iki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kedadian kang wigati, yaiku ing wewengkon Jawa Tengah, Ngayogyakarta lan saliyane. Awujud racikan kabar kang anyar, gamblang lan satimbang bakal nyawiji kalian panjenengan. Mitra KTV, banjir bandang Semarang kang kadadian ing sawijining perumahan ing Tembalang. Bencana kasebut ndadekake bencana kang nyedihake.
amarga akeh para warga kang dadi korban lan ora liya ana uga sing kalengan benda malah ana kang kelangan keluarga kang tilar donyan amarga dadi korban banjir kang manawa disawang saka dhuwur daerah Tembalang wis dadi segara. Banjur apa kang dadi penyebabe banjir gede ing Kota Semarang? Kapetik saka Dedik Jating, banjir kade kang dumadi ing Semarang iki mligine ing Perumahan Dinar Indah Tembalang Semarang, Jawa Tengah. Nalika dina Jumat Cepat ya. koordinasi kalian BPWS. Menawa kali pengkol iki uga dadi wilayah BPWS. Kita saking Dinas PU uga ngirim lemah kang diwadahi karung kanggo tanggul kang sifatnya ora permanen. Nandikane PLT Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu utawa Mbak Ito ing lokasi. Mitra KTV mekanten kabar ingkang saged kawula andharaken, kathah kurangipun kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Nah, jadi begitu contoh video yang harus kalian buat. Ini minimal seperti ini. Jadi nanti silahkan kalian ketika membuat video, Pak, kita apakah boleh membawa teks? Tidak boleh. Terus teksnya bagaimana? Silahkan kalian menggunakan prompter, boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan tab atau iPad kalian, bebas, atau kalian tempelkan di dinding kamar kalian, terserah. Yang jelas ketika kalian take video tidak boleh membawa teks di tangan kalian, ya. Nah, kemudian silahkan diedit. Setelah itu silahkan diedit menggunakan video bumper in, kemudian ada bumper outnya. Kemudian nanti jika kalian memiliki data-data terkait dengan tema ekonomi yang sudah dibagikan kepada kalian, silahkan ditayangkan ketika kalian nanti membacakan beritanya, ya. Jadi silahkan dibuat minimal seperti yang ada di contoh ini. Kemudian untuk rubrik penilaiannya itu 60% yang dinilai adalah isi dari teks beritanya. Ya, sekali lagi 60% isi dari teks beritanya. Kemudian 40% itu hanya editing video. Ketika kalian mengedit video berita tersebut seperti apa, itu nilainya sekitar 40%. Jadi yang mayoritas yang akan kami nilai yaitu adalah isi dari teks beritanya. Pak, apakah ada minimal? Kalau minimalnya ada, minimal untuk teks beritanya itu 1 lembar. Ukuran kertasnya A4. Ya, minimal. Nah, itu nanti silahkan ketika kalian mengumpulkan teks berita tersebut, silahkan kalian ketik. Tapi ingat fontnya ukurannya 12, spasinya tidak boleh 2 atau 2,5 ya, minimal maksimal 1,5 lah, maksimal 1,5 untuk spasinya. Jadi nanti ketika kalian kumpulkan dalam bentuk dokumen atau kalau bisa dalam bentuk dokumen dalam bentuk PDF, karena nanti akan ketika Pak Iska koreksi akan langsung Pak Iska memberikan pembetulan jikalau juga ada revisi, ya. Setelah itu 40% itu editing videonya. Itu ya untuk rubrik penilaian PAT-nya. Jadi sekali lagi ini proyek antara Mapel Ekonomi dan juga Bahasa Jawa. Jikalau nanti ada pertanyaan, silahkan kalian boleh menghubungi Bu Rosi atau menghubungi Pak Iskia secara langsung. Ya, itu yang bisa Pak Iskia sampaikan untuk pembelajaran hari ini.